Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Geraldo Jovon Wartuni, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membawa materi terkait dengan perangkat lunak dari mata kuliah pengantar teknik informatika. Kita masuk pada materi yang pertama, perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Fungsi perangkat lunak: memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Sejarah perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage. Namun baru dikenal secara resmi kepada khalayak pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Einstein. Alan Turing yang merupakan seorang ahli matematika menjadi orang yang pertama kali mencetuskan bahwa komputer dapat menjalankan beragam program dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu dari mesin Turing, yaitu sebuah alat yang dapat menjalankan perangkaian perintah. Sementara untuk kata software sendiri dicetuskan oleh John Tukey, yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Dalam perkembangan, perangkat lunak terbagi ke dalam 4 era, yaitu 1. Era pemula. Perangkat lunak pertama kali muncul dalam bentuk sambungan-sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Dulunya perangkat lunak dan perangkat keras masih berada dalam satu kesatuan dan hanya digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Yang kedua, era stabil. Pada era ini, perangkat lunak sudah dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi, sehingga tidak dipakai oleh kalangan peneliti dan akademi saja, namun juga industri, dan perusahaan. Selain itu, pada masa ini juga mulai diterapkannya sistem basis data yang mampu memisahkan data dengan program. 3. Era mikro. Perkembangan perangkat lunak di era mikro dapat dilihat dari perbedaan software yang terbagi menjadi 2, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara langsung sesuai kebutuhan dan tujuan tertentu. 4. Era modern. Selanjutnya, pada era modern, perangkat lunak sudah berkembang menjadi sangat canggih dan modern. Di masa ini, perangkat lunak sudah mengenal input dalam bentuk suara maupun gambar, serta
distribusinya, ada yang berbayar, dan ada pula yang gratis. Jenis-jenis perangkat lunak. Pertama, perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk menyebarluaskan tidak diberikan kepada pengguna, karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Contoh software berbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Yang kedua, freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya pengembang software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan upgrade software terbaru. Contoh software freeware adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Ketiga, free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggadaian, modifikasi, hingga distribusi. 4. Shareware. Perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas. Biasanya 15 atau 30 hari. Shareware dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. 5. Malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak, sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup, bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contoh malware adalah spyware, perangkat lunak pengintai. Unware, perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur. Virus komputer dan software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. 6. Open source software. Perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat lunak ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL atau Generation Public Lisensi. Contoh perangkat lunak ini adalah Linux yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. 7. Firmware. Perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memori read-only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Macam-macam perangkat lunak. Pertama, perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Sistem operasi mengatur segala proses, termasuk mengelola memori, menerjemahkan input, output, tabel pengkodean, dan lain-lain. Pada intinya, perangkat ini menghubungkan pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Microsoft Windows,
Linux, Mac, iOS Apple, Google Android, dan OS Windows Phone. 2. Perangkat lunak aplikasi. Sesuai namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputermu yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang, sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensial, yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunanya. Contohnya seperti Adobe Photoshop, Skipe, Adobe Prime, MS, Excel, dan masih banyak lagi. Ketiga, perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, sehingga mendebug software lain, seperti perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Misalnya saja Python, PHP, Java, C++, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Terdapat 4 level bahasa program, yakni 1. Bahasa tingkat rendah. Bahasa ini disebut juga sebagai bahasa mesin, di mana pengkodeannya menggunakan angka 0 dan 1. 2. Bahasa tingkat tinggi. Pengkodean bahasa program ini menggunakan bahasa Inggris. Beberapa contohnya seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu Basic, COBOL, Fortran, dan lain-lain. 3. Bahasa generasi keempat. Bahasa ini berfokus terhadap objek atau yang dikenal dengan Object-Oriented Programming. Contohnya adalah Delphi, Visual Basic, Visual C++. 4. Perangkat lunak tambahan atau program bantu. Software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengolahan komputer, seperti kompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Contohnya seperti WinChip, antivirus, ScanSig, Norton Utility, dan DevFrame. Contoh perangkat lunak. Perangkat lunak menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam meningkatkan produktivitas kerja. Terdapat banyak kategori software yang digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna. Berikut beberapa contoh software yang sering digunakan. Yang pertama, software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. 2. Software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. 3. Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor, seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. 4. Paint software.
Software yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain, mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing, desain dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, Paint, dan lain-lain. 5. Software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu download file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contohnya, software antivirus ada SmartDev, AVG, Norton, dan masih banyak lagi. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.